Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video presentasi ini dibuat untuk melengkapi tugas mata kuliah instrumentasi tes dengan dosen pengampu Ibu Maria Oktasari MPD. Sebelum itu, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang syarat-syarat tes yang baik. Sebelum kelompok kami mempresentasikan tentang syarat-syarat tes yang baik, izinkan kami dari kelompok 3 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Soifatul Sohimah, yang kedua ada Salindri, yang ketiga Saryani, yang keempat Firly Maulida, yang kelima Muhammad Rizky Sultan Al-Falah, dan yang terakhir Muhammad Afrizal. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian tes psikologi menurut para ahli. Yang pertama, dalam psikologi kata tes mula-mula digunakan oleh J.M. Cattell pada tahun 1890 dan sejak itu makin populer sebagai nama metode psikologi yang dipergunakan untuk menentukan atau mengukur aspek-aspek tertentu daripada kepribadian. Azwar 1987. Pengertian tes menurut para ahli yang lain, seperti Surya Brata pada tahun 1993, adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dan atau perintah-perintah yang harus dijalankan yang berdasarkan atas bagaimana tes menjawab. Kemudian ada Anastasi pada tahun 1997 mengemukakan bahwa esensi dari tes merupakan penentuan yang objektif dan distandarisasikan terhadap sampel tingkah laku. Kemudian ada Chaplin pada tahun 2001, yaitu sebarang pengukuran yang membuahkan data kuantitatif seperti satu tes yang tidak dibekukan dan diterapkan dalam satu kelas di sekolah, satu perangkat pertanyaan yang sudah dibekukan yang dikenakan pada seseorang dengan tujuan untuk mengukur perolehan atau bakat pola satu bidang tertentu. Slide selanjutnya adalah sejarah dan hakikat tes psikologi. Sejarah singkat tes psikologi. Tes psikologi muncul pada abad ke-19. Pendirian dari banyaknya lembaga sosial untuk perawatan orang-orang bermentalitas terbelakang baik Eropa maupun Amerika Serikat dengan perawatan yang lebih baik, agar menimbulkan kebutuhan untuk menetapkan standar-standar penerimaan dan sistem klasifikasi yang objektif. Karena dengan munculnya kepedulian akan perawatan yang lebih layak bagi orang-orang yang punya masalah mental, semakin disadari perlunya kriteria untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi kasus-kasus tersebut. Seperti pada pengobatan yang lebih manusiawi terhadap orang-orang gila dan mereka yang mentalitasnya terbelakang. Seorang dokter Prancis yang bernama Seguin yang merintis pelatihan orang-orang dengan keterbelakangan mental. Seguin pada 1866 hingga 1907 melakukan eksperimen bertahun-tahun dengan metode pelatihan fisiologis. Pada tahun 1837, dia mendirikan sekolah pertama pendidikan anak-anak dengan keterbelakangan mental. Pada tahun 1848, dia bermigrasi ke Amerika Serikat dan gagasannya diterima oleh orang. Banyak teknik pelatihan panca indera dan otot yang selanjutnya diterapkan dalam lembaga-lembaga untuk orang-orang dengan keterbelakangan mental. Tujuan dan manfaat tes psikologi. Yang pertama ada pendidikan, yang kedua untuk perkembangan anak, yang ketiga klinis, yang keempat industri, lalu yang kelima ada level staff atau non-managerial, yang keenam ada level supervisor, yang ketujuh ada level managerial. Kegunaan alat-alat tes. Alat tes tidak hanya digunakan untuk klasifikasi gangguan-gangguan psikis atau diagnos, tetapi lebih tertuju pada pendeskripsian atau pemahaman yang lebih intensif atau mendalam dari subjek. Macam-macam tes psikologi, di antaranya ada klasifikasi tes psikologi.
Klasifikasi tes fisiologi dibagi menjadi 9. Pertama ada berdasarkan atas banyaknya. Kedua berdasarkan atas cara menyelesaikannya. Ketiga berdasarkan atas caranya menilai. Keempat berdasarkan atas fungsi psikis yang dijadikan sasaran testing. Yang kelima berdasarkan atas tipe tes yang berhubungan dengan isi tes dan waktu yang disediakan. Yang keenam berdasarkan atas materi tesnya yang berhubungan dengan latar belakang teorinya. Lalu yang ketujuh berdasarkan atas bentuknya. Kedelapan berdasarkan atas penciptanya. Dan terakhir berdasarkan aspek yang diukur. Untuk selanjutnya, syarat-syarat tes yang baik sebagai berikut. Yang pertama, harus valid. Validitas suatu tes adalah taraf sejauh mana tes itu mengukur apa yang seharusnya diukurnya. Jadi, makin tinggi validitas suatu tes, maka tes itu makin mengenai sasarannya, makin menunjukkan apa yang seharusnya ditunjukkannya. Macam-macam validitas. Content validity. Prosedur validasi yang mementingkan validitas. Isi biasanya dilakukan orang dalam lapangan tes prestasi. Di sini validitas diartikan seberapa jauh tes dalam kurung item-item dalam tes mencakup keseluruhan kawasan isi objek yang hendak diukur. Validitas isi terbagi menjadi 2 tipe, yaitu fase validity dalam kurung muka dan logical validity. Validitas muka yaitu suatu tes dipandang valid kalau nampaknya dalam kurung format penampilan telah mengukur apa yang seharusnya diukur. Logical validity menunjukkan pada sejauh mana isi tes merupakan representasi dan ciri-ciri atribut yang hendak diukur. Di sini macam-macam validitas, yaitu A. Construct validity. Suatu tes dikatakan valid kalau telah cocok dengan konstruksi teoritik sebagai dasarnya di atas mana item-item tes itu dibangun. B. Criterion related validity, yaitu prosedur pendekatan validitas berdasar kriteria menghendaki tersedianya kriteria eksternal yang dapat dijadikan dasar pengujian skor tes. Suatu kriteria adalah variabel perilaku yang akan diprediksikan oleh skor tes atau berupa suatu ukuran lain yang relevan dalam kurung Azwar 2000. Prosedur validasi berdasar kriteria menghasilkan 2 macam validitas, yaitu predictive validity dan concurrent validity. Validitas prediktif sangat penting, artinya bila tes dimaksudkan berfungsi sebagai prediktor bagi performansa di waktu yang akan datang. Concurrent validity lebih menunjukkan pada hubungan antara skor tes yang mencapai dengan keadaan sekarang, atau apabila skor tes dan skor kriterianya dapat diperoleh dalam waktu yang sama, maka korelasi antara kedua skor termaksud merupakan koefisien validitas konkuren. Yang kedua, tes itu harus reliable. Reliabilitas suatu tes adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya, atau kalau dikatakan secara populer, reliabilitas suatu tes adalah keajegan sesuatu tes. Hasil pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terdapat kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama.
selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah (Ajuar 2000). Estimasi terhadap pentingnya reliabilitas dapat dilakukan melalui berbagai metode pendekatan secara tradisional menurut prosedur yang dilakukan dan sifat koefisien yang dihasilkannya. Terdapat 3 macam pendekatan reliabilitas, yaitu A. Pendekatan tes ulang (tes retest), yaitu dengan menyajikan tes 2 kali pada suatu kelompok subjek dengan tenggang waktu di antara kedua penyajian tersebut. B. Pendekatan bentuk paralel (parallel form). Tes yang akan diestimasi reliabilitasnya harus ada paralelnya, yaitu tes lain yang sama tujuan ukurannya dan setara isi itemnya baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Kita harus punya 2 tes yang kembar. C. Pendekatan konsistensi internal (internal konsistensi) dilakukan dengan menggunakan satu bentuk tes yang dikenakan hanya sekali saja pada sekelompok subjek. Tujuannya melihat konsistensi antara item atau antar bagian dalam tes itu sendiri. Yang ketiga, tes itu harus distandarisasikan. Standarisasi suatu tes bertujuan supaya setiap testi yang dites dengan tes tersebut mendapat perlakuan yang benar-benar sama. Karena skor yang dicapai hanya mempunyai arti kalau kita bandingkan satu sama lain. Atau dengan kata lain, skor-skor yang dicapai dalam testing itu bersifat relatif. Adapun hal-hal yang perlu distandarisasikan adalah 1. Materi tes. Bahan untuk membuat tes, misalnya kertas, karton, tinta, dan sebagainya. Item-itemnya misalnya kata-kata, gambar, tanda-tanda, ukuran besar dan kecilnya tulisan. Yang kedua, penyelenggaraan tes. Mencakup perlengkapan, yaitu meja, kursi, alat tulis, penerangan, dan situasi, suhu, ketenangan, cara penyajian, petunjuk-petunjuk cara mengerjakan, serta waktu yang disediakan untuk mengerjakan tes tersebut. Yang ketiga, scoring test. Mencakup cara-cara memberi skor, pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan skor, sistem scoring, dan yang keempat, interpretasi hasil testing. Berarti bahwa terhadap testing yang sama harus diberikan interpretasi yang sama juga. Yang keempat, tes itu harus objektif. Yang objektif itu adalah penilaiannya. Tes yang objektif akan memberikan hasil yang sama kalau dinilai oleh tester yang berlainan. Yang kelima, tes itu harus diskriminatif, yaitu dapat mengungkapkan gejala tertentu dan menunjukkan perbedaan-perbedaan gejala tersebut pada individu yang satu dan individu yang lain. Keenam, tes itu harus komprehensif, dapat sekaligus mengungkap atau menyelidiki banyak hal. Dan yang terakhir, tes itu harus mudah digunakan. Baik teman-teman, demikian presentasi dari kelompok 3 tentang syarat-syarat tes yang baik. Semoga dapat dipahami, dan apabila ada yang ingin ditanyakan dari materi yang kami sampaikan, silakan bertanya melalui grup WhatsApp. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.